bahan pembelajarannya, yaitu yang pertama melalui gambar hewan yang dia mati, peserta didik mampu menganalisis secara hewan, menyesuaikan diri dengan teliti. Setelah mengamati gambar, peserta didik mampu membandingkan secara hewan, menyesuaikan diri dengan benar. Melalui video yang akan ditampilkan, peserta didik juga mampu menyimpulkan cara hewan menyesuaikan diri dengan tepat. Kemudian melalui kerja kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan cara hewan menyesuaikan diri berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Dan setelah berdiskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan cara hewan menyesuaikan diri berdasarkan jenis makanannya dengan percaya diri. Nah, untuk PKN melalui beberapa gambar yang diperlihatkan, peserta didik mampu menganalisis penerapan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Setelah mengamati gambar, peserta didik mampu membandingkan manfaat penerapan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati video, peserta didik mampu menunjukkan contoh penerapan kerjasama dalam persatuan dan kesatuan dengan benar. Jadi nanti ibu tampilkan video untuk PKS, kamu akan cermati dan simak. Video itu bercerita tentang apa? Dan nanti akan dipresentasikan hasilnya di depan. Nah, sekarang perhatikan pada gambar yang ditampilkan di depan. Oke, ini ikan hiu yang sudah punah di Papua. Ya, untuk hewan-hewan yang sudah punah, ibu ambil contoh ikan hiu yang pernah ada di Papua. Punah itu apa? Tidak ada lagi. Yang tidak ada lagi, sudah mati. Nah, kemudian ada burung cendrawasih yang hampir punah. Hampir punah berarti dia hampir mati. Mungkin yang punah itu berarti hewan-hewan yang ada yang sudah dimangsa, ada yang mati. Karena mungkin umurnya sudah tua atau diburu orang-orang yang tidak punya dia diburu, berarti dia mati. Nah, kemudian ada pertanyaan berdasarkan gambar yang tadi. Mengapa hewan tersebut bisa punah? Diburu, apa lagi? Ya, bukannya mungkin dirusak umurnya, ya kan? Bagaimana cara hewan beradaptasi dengan lingkungan? Bagaimana caranya? Pasti hewan-hewan tersebut dia punya cara beradaptasi itu berbeda-beda, ya kan? Untuk melindungi diri dari musuh. Berarti dia punya cara adaptasinya berbeda-beda. Apa yang terjadi jika hewan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan? Dia akan mati, ya punah. Nah, itu kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, sekarang nanti ibu akan bagi kelompok yang seperti kemarin. Kelompok ada 5 atau 4 orang. Ada 4 kelompok yang mana nanti gambar dan video yang akan ibu tampilkan, kamu akan kerjakan dalam kelompok masing-masing. Beberapa soal yang akan ibu bagikan, LKPD yang nanti ibu bagikan, ada soal-soal di situ kamu kerjakan dan juga nanti hasilnya kamu presentasikan juga di depan kelas. Oke, perhatikan video yang ada di depan. Ini cara merawat hewan bersama-sama. Nah, mereka memberi apa ini? Makan. Hewan apa itu? Ayam. Nah, ini sedang memberi makan hewan bersama-sama. Ini cara merawat hewan.
Oke, itu beberapa hewan yang guru tampilkan cara merawatnya, itu memberi makan. Nah, kemudian sekarang perhatikan simak PKM, simak video PKM yang berikut ini. Bersama mengangkat apa? Hal yang berat bisa menjadi ringan karena bekerja sama. Manfaatnya apa? Berarti nanti ada RKPD yang berdasarkan video. Karena dengan kerjasama, segala hal menjadi lebih mudah. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, jaringan sama dijinjing. Oke? Nah, itu video berdasarkan pengamatan kamu nantinya. Kamu akan mengerjakan RKPD yang ibu bagikan berdasarkan video yang guru tampilkan, dan nanti IPA ada gambar yang akan ibu tampilkan ini, ibu sudah tampilkan ini, akan ibu bagikan RKPD untuk IPA. Kita bagi dulu. Kita bagi yang satu kelompok, satu lembar. Oke, video yang tadi untuk PKN itu videonya yang tadi ibu tampilkan. Dan mengerjakan RKPD untuk PKN. Kalau untuk IPA, anak perhatikan untuk IPA, ini gambar yang akan anak isi pada RKPD IPA. Oke? Nah, coba
Hari-hari melalui Ada gambar untuk IPA, KPD IPA, ada gambar di papan. Gambar yang pertama itu gambar apa? Bisa lihat? Nah, itu gambar kedua, gambar ketiga. Ya. Kegiatannya kegiatan apa?
bisa memang. Meditakan panjang, itu bisa lompat ya aja. Kalau nggak dia nggak bisa. Dia lompat, yang mikir aja. Kerja kelompok dengan baik sih maksud saya kerja kelompok bekerjasama dalam membuat jaring. Membantu orang tua sama menjadi bersih
terus mendapat tidak
dalam beradaptasi dengan makhluk alaminya. Lawannya adalah laba-laba. Yang empat, sebabkan karena kebiasaan itu berdasarkan jenis makanannya. Kupu-kupu dan belalang memiliki jenis makanannya tumbuhan, bukan herbivora. Sedangkan laba-laba jenis makanannya tumbuhan, jalan yang atau herbivora. Kesimpulanmu tentang cara dewa menyelesaikan virus tersebut. Kesimpulan dari kelompok kami adalah hewan memiliki banyak jenis dan berbeda-beda. Namun banyak sekali hewan yang berkamuflase dan Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang PKN. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Tepuk tangan dulu. Kemudian lanjut ke kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Selamat siang teman-teman, selamat siang teman-teman dari guru. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, dan kami juga berjumlah 4 orang. Namanya seperti Fiona, Taisan, Simon, dan saya. Dengan pekerjaan yaitu cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Petunjuk. Perhatikan gambar-gambar yang ditampilkan dulu. Langkah-langkah kegiatan, jadilah cara hewan-hewan tersebut melindungi dirinya. Kupu-kupu mencamarkan warna tubuhnya. Belalang menyamarkan warna tubuhnya juga. Dan laba-laba membuat jari. 2. Gambar manakah yang dapat bertahan lama dalam beradaptasi di lingkungannya? Laba-laba merupakan hewan yang paling lama beradaptasi saat beradaptasi dengan lingkungannya. 4. Coba bandingkan 3 hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. Kupu-kupu merupakan herbivora, belalang merupakan herbivora, dan laba-laba merupakan omnivora. 5. Apa kesimpulanmu tentang cara hewan menyesuaikan diri berdasarkan lingkungannya? Masing-masing hewan memiliki cara melindungi dirinya. Oke, terima kasih saya.
Selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami soal IPA dan IPS. Yang pertama ada IPA dengan tema nomor 1. Tuliskan cara hewan-hewan tersebut melindungi dirinya. Nama hewan tersebut cara melindungi diri ialah kamuflase. Kuku ada termasuk dalam hewan herbivora dan belalang melindunginya ialah dan belalang termasuk dalam hewan herbivora. Yang ketiga ada laba-laba, cara melindunginya adalah mempunyai bulu dan jaring. Laba-laba termasuk dalam hewan herbivora. Gambar yang kedua, yang ketiga, gambar manakah yang dapat bertahan lama dalam beradaptasi dengan lingkungannya? Jawabannya ialah ungu karena dia berbeda dari bunga satunya dengan berbeda jenis. Yang keempat, coba bandingkanlah tiga buah tersebut berdasarkan jenis makanannya. Kuku memakan tumbuhan dan belalang memakan tumbuhan dan laba-laba memakan segalanya. Yang kelima, kesimpulannya ialah setiap hewan mempunyai cara adaptasi yang berbeda, bisa lewat makanan, lingkungan, dan juga hutan. Dan masih dari kelompok 3 dengan cara saya dalam pertemuan adalah 3 temuan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kegiatannya, kami berangkat kelas, kedua membagi berlima, ketiga membagi ketiga tuliskan manfaatnya dari interaksi kegiatan dalam pertemuan satuan. Manfaat kegiatan satu dan kegiatan bukan sebuah kesatuan dan persatuan. Manfaat nomor 2, pekerjaan itu menjadi benar dan itu menjadi kesaksian. Manfaat ketiga, menjadi kesaksian paham bersama. Ya, ada yang bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Kami kelompok 2. Shalom, selamat siang semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota yaitu Danila, Esra, Tati, dan Romi. Yang pertama, tuliskan cara hewan-hewan tersebut melindungi dirinya. Kupu-kupu melindungi diri dengan cara menyamakan warnanya, warna kuning dengan daun agar melindungi diri. Belalang cara melindungi diri dengan cara membuat warna tubuhnya agar sama seperti tumbuhan hijau. Dan laba-laba membuat jaring di tempat yang tinggi untuk melindungi diri. Coba bandingkan ketiga hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. Kupu-kupu dan belalang termasuk hewan herbivora dan laba-laba termasuk herbivora. Dan yang kelima, kesimpulan tentang cara hewan menyesuaikan diri berdasarkan jenis makanannya. Hewan-hewan tersebut menyesuaikan diri dengan cara masing-masing, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu bertahan diri dari musuhnya. Shalom. PKN 1 amanat 3 tersebut. Jadilah 3 contoh kegiatan yang mencerminkan sikap bersama dalam kehidupan sehari-hari. Yang satu, membantu ibu mengurus
satu jalan menjadi cepat selesai dan menjadi lebih ringan. Kedua, tentang hubungan sesama. Ketiga, persahabatan si juga kerjaan menjadi cepat selesai. Ya, tentang kelompok dua. Oke, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi pembelajaran. Apakah kendala yang dialami dalam kerja kelompok? Ada kendala? Iya. Ada kendala. Sekarang bagaimana bekerja sama dengan teman dalam kelompok? Menyenangkan, ya. Nah, sekarang yang tadi beberapa gambar yang telah Ibu tampilkan untuk pelajaran LKPD IPA, ada gambar apa saja tadi? Ada 3 hewan, ada kupu-kupu, belalang, dan laba-laba. Ketiga hewan ini memiliki cara adaptasinya yang berbeda-beda. Pertama, yaitu pada gambar yang pertama, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu itu dia punya gambar yang, kamu lihat gambar yang pertama, warnanya sama dengan apa? Daun. Nah, kalau warnanya sama dengan daun, berarti itu cara dia beradaptasi. Ya kan? Sekarang kalian guru tanya, dari ketiga gambar ini, kalau musuh mau makan hewan ini, yang mana yang cepat mati? Apa? Ya, laba-laba. Kenapa laba-laba? Kenapa laba-laba cepat ditangkap oleh musuh? Karena dia paling kentara. Iya, karena kamu lihat warnanya pada gambar pertama dan kedua kan warna sama sesuai dengan tumbuhannya. Kalau misalkan hewan yang pertama itu kupu-kupu, dia punya warna sayapnya sama dengan daun. Ya, gambar yang kedua juga sama dengan daun. Gambar yang ketiga berbeda. Dia punya warnanya, jaringnya juga warna putih, pasti ada warnanya kan? Pasti musuh cepat menangkap hewan yang dia punya cara adaptasinya berbeda. Contohnya kalau laba-laba, pasti yang mati duluan apa? Laba-laba. Ya. Kalau PKM tadi, contoh kegiatan apa yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan? Tiket kelas bersama-sama. Gotong royong membersihkan apa? Sekolah. Kalau di rumah, membantu ibu membersihkan rumah atau membersihkan tempat tidur, ya kan? Secara bersama-sama mungkin dengan adik atau kakak. Nah, itu contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Manfaatnya apa? Agar lingkungan rumah tidak Terlihat bersih. Kalau tiket kelas, manfaatnya apa? agar kelas jadi bersih dan tanaman belajar. Ya, ada lagi. Terjalin apa? Pererat hubungan antar teman. Ya, antar teman. Oke, itu manfaatnya. Nah, sekarang kita akan lihat pengertian adaptasi. Adaptasi merupakan cara makhluk hidup dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya supaya dapat mampu bertahan hidup. Nah, adaptasi ini ada 3, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Kita lihat yang pertama, morfologi. Morfologi ini penyesuaian bentuk tubuh hewan dengan lingkungan. Contohnya struktur gigi hewan berbeda-beda. Ya kan? Berdasarkan bentuk giginya ada 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Ya. Contohnya apa tadi? Kalau pada karnivora contohnya pada kucing. Ya, ada lagi selain kucing. Karnivora, singa, harimau. Ya, karnivora berarti dia makan apa? Daging. Daging. Herbivora. Contohnya belalang, kuda, apa lagi?
punuknya untuk menyimpan air. Agar apa? Agar bisa bertahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Nah, anjing laut juga, dia memiliki lapisan lemak yang tebal, dia bertahan hidup di daerah yang dingin. Oke? Nah, itu beberapa hewan yang termasuk adaptasi fisiologi. Sekarang, adaptasi tingkah laku. Apakah adaptasi tingkah laku itu? Pengertiannya adalah adaptasi makhluk hidup pada perilaku terhadap lingkungannya. Contohnya, bunglon. Bunglon yang dapat berubah warna kulit sesuai dengan warna yang ada di lingkungan sekitarnya. Dengan tujuan apa? Menyembunyikan dirinya dari musuh. Oke. Sekarang kita lihat pada manfaat kerjasama dalam persatuan. Ya, kita perlu menerapkan sikap kerjasama. Nilai kerjasama itu sesuai dengan sila berapa? Sila ketiga, yaitu sama-sama persatuan Indonesia. Kerjasama pengertiannya adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu bekerja bersama-sama. Nah, sekarang kerjasama juga dikenal dengan istilah gotong royong. Contoh kegiatan yang mencerminkan sifat kerjasama yaitu membersihkan halaman rumah bersama-sama dengan keluarga, ya. Kemudian yang kedua, merapikan net setelah bermain voli di lapangan. Yang ketiga, menghias lapangan untuk perayaan kemerdekaan Indonesia. Itu beberapa contoh kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama. Nah, kita akan lihat manfaat kerjasama. Manfaatnya apa yang pertama? Mempererat persaudaraan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan. Yang ketiga, pekerjaan lebih cepat selesai dan pekerjaan menjadi lebih ringan. Oke, kita masuk pada refleksi pembelajaran. Bagaimana perasaan anak-anak dalam belajar? Senang? Ada yang sedih? Ada yang marah? Yang kedua, manfaat apa yang anak-anak ambil untuk pelajaran kali ini? Menambah ilmu, kita bisa bekerja sama teman-teman. Kesulitan apa yang dialami anak-anak? Tidak ada kesulitan? Oke, lanjut. Nah, kita akan masuk pada evaluasi tentang pelajaran yang tadi sudah Ibu berikan. Ya, untuk IPA. Perhatikan untuk IPA. Oke. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama, kupu-kupu yang warnanya cerah, yang warnanya menyolok, ya. Ada gambar kupu-kupu. Gambar yang kedua, itu gambar kupu-kupu, tapi warnanya sama dengan batang pohon. Oke? Ada pertanyaannya. Coba anak amati gambar tersebut. Sudah diamati? Nah, bagaimana cara hewan tersebut beradaptasi
dia